Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Pelabuhan Hidup. Kalau setiap individu ibarat sebuah kapal dan kehidupan ini adalah lautannya, maka harus berhati-hati dan sungguh-sungguh cermat dalam memilih pelabuhan. Tentu saja banyak pelabuhan yang menarik, menawarkan berbagai fasilitas untuk dinikmati, dan banyak kapal yang telah berlabuh di situ. Hendaknya kita tidak salah memilih pelabuhan. Kalau pelabuhan yang benar telah ditemukan, hendaknya segera berlabuh di pelabuhan tersebut sebelum kapal terbawa arus dan terhilang di lautan luas yang tidak terbatas. Pelabuhan yang benar adalah Tuhan sendiri. Banyak orang seperti kapal yang masih berlayar di lautan yang sangat ganas dan terus menyeret kapal hidupnya ke arah yang tidak jelas. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pelabuhan yang baik dan benar. Ia berkata, "Datanglah kepadaku." Matius 11 ayat 28. Panggilan itu berarti agar setiap orang berlabuh hanya pada pelabuhannya. Banyak kapal yang tahu bahwa itulah pelabuhan yang baik dan benar, tetapi mereka masih meragukan apakah dengan berlabuh di pelabuhan tersebut mereka menemukan kelegaan. Mereka meragukannya sebab mereka tidak terbiasa dengan kelegaan yang ditawarkan oleh Yesus. Keraguan itu sendiri terbangun oleh berbagai fakta yang mereka lihat. Antara lain, mereka menyaksikan banyak orang Kristen yang rajin ke gereja, tetapi tidak menunjukkan ketenangan jiwanya. Seakan-akan kekristenan tidak menjawab kebutuhan jiwa. Tidak sedikit orang Kristen yang keadaan jiwanya tidak lebih baik dari orang non-Kristen. Mereka menemukan rohaniwan-rohaniwan yang menunjukkan sikap materialisme. Seakan-akan Tuhan Yesus tidak cukup menjadi pelabuhan kehidupan ini. Padahal, mestinya seorang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan bisa menunjukkan gaya hidup bahwa Yesus cukup bagi mereka. Dalam keraguan-raguan, banyak orang Kristen tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mereka juga tidak merapat dengan sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai pelabuhannya. Mereka tidak menempatkan diri sebagai musuh bagi Tuhan, tetapi mereka juga tidak menempatkan diri sebagai sahabatnya. Dengan posisi hidup yang mereka miliki itu, mereka merasa masih menaruh percaya kepada Tuhan. Mereka juga merasa bahwa mereka tidak pantas ditolak di kerajaan surga. Mereka juga merasa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Mereka sudah sangat puas dengan hidup keberagamaan yang mereka telah miliki.
dan mereka juga merasa bahwa Tuhan memaklumi keadaan mereka tersebut. Mereka merasa sudah berlabuh pada Tuhan, padahal mereka belum berlabuh di pelabuhan Tuhan. Sejatinya, mereka adalah orang-orang yang masih terikat dengan dunia ini, belum meninggalkan dunia ini. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pelabuhan bukan sesuatu yang sederhana dan tidak dapat dikerjakan atau dijalani dengan mudah. Banyak orang merasa sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai pelabuhannya, padahal mereka belum melakukannya. Hendaknya kita tidak berpikir kalau sudah pergi ke gereja berarti sudah berlabuh di pelabuhan Tuhan. Kalau hanya menjadi orang Kristen dan terdaftar sebagai anggota sebuah gereja, bisa saja baru masuk wilayah pelabuhan, tetapi belum berlabuh dan membuang sauh. Sauh adalah alat pemberat yang sama dengan jangkar untuk mengaitkan kapal dengan pelabuhan supaya kapal tidak bisa bergerak di bawah ombak. Kalau kapal masuk pelabuhan Tuhan Yesus, kapal tersebut harus belajar memenuhi syarat guna menemukan kelegaannya. Membuang sauh adalah syarat yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Membuang sauh sama seperti seseorang menguburkan diri di suatu pemakaman. Kapal itu tidak boleh berlayar lagi. Itu adalah perhentian terakhir. Ia harus rela tidak lagi menikmati dunia seperti orang-orang pada umumnya. Pelabuhan itu adalah kuburan bagi kapal yang berlabuh dengan membuang sauh. Dalam kekristenan, kesediaan untuk membuang sauh ini adalah dengan memberi diri dibaptis. Kalau hal ini terjadi pada zaman kekristenan mula-mula, seorang yang memberi diri dibaptis berarti kehilangan seluruh kehidupannya. Aniaya terhadap orang percaya pada waktu itu melahirkan pengikut Kristus yang sejati. Sebutan Kristen adalah sebutan yang mengandung resiko kematian bagi yang menyandangnya. Dalam hal ini, kita bisa mengerti kalau Yesus berkata, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Matius 16 ayat 25. Kemudian di ayat berikutnya Yesus berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Dalam pernyataan ini, Yesus menyingkapkan suatu kebenaran bahwa seseorang tidak akan mendapat nyawa kalau tidak kehilangan nyawa. Nyawa yang Tuhan berikan adalah kehidupan di dunia yang akan datang di kerajaannya. Paulus juga menyatakan, "Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Kalau seseorang mau memiliki Kristus, ia harus berani kehilangan segala sesuatu dalam hidup ini atau meninggalkan dunia ini. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat